Baik, kita jawab pertanyaan dari sahabat yang sudah bergabung melalui via WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari hamba Allah di Bandung, Buya. Sebelumnya mudah-mudahan Buya serta keluarga dan semua keluarga Al-Bahjah selalu dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Buya, saya dulu pernah bisnis online dan saya membuat akun media sosial palsu. Yang di akun tersebut ada foto-foto wanita cantik yang tidak berhijab. Sekarang saya sudah hijrah dan tinggalkan bisnis itu, tapi saya lupa akses password untuk login ke akun bisnis yang dulu untuk menghapus foto-foto wanita dan menghapus akunnya. Pertanyaannya, apakah saya akan mendapatkan dosa jariah akibat masih adanya akun bisnis saya di mana di dalamnya ada foto wanita-wanita tidak berjilbab? Jika iya, bagaimana cara bertaubatnya secara sempurna? Mudah-mudahan pertanyaan saya bisa dijawab lebih baik. Baik, Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Iya, semua ketidakbaikan yang dilakukan oleh seorang hamba yang sifatnya terus berjalan, maka dia akan terus mendapatkan dosa-dosa sebanyak orang yang berdosa dengan sesuatu tersebut. Nah, kecuali bagi dia yang sudah bertobat, menyesali semua perbuatannya itu, dan Anda sudah menyesal, dan mungkin yang mengganjal di hati Anda menyesal tapi Anda tidak bisa menghapus karena Anda sudah tidak ingat passwordnya atau untuk Anda masuk ke tempat tersebut. Maka penyesalan Anda yang paling utama, Anda menyesal dan pastikan Anda tidak akan melakukan yang serupa. Bahkan berjanjilah seandainya Anda ketemu pinnya, pasti Anda akan hapus. Itu yang pertama. Yang kedua, karena itu permasalahannya Anda menyebar auratnya orang, maka Anda harus punya misi saat ini. Tanda pertobatan Anda adalah seperti Anda dulu terbuka aibnya auratnya orang, maka sekarang Anda harus punya misi untuk menutup auratnya orang. Itu tanda kalau Anda bertobat. Wa'adbi sayyatal hasanat. Nabi menyebutkan kejelekan yang pernah kau lakukan akan membawa dosa. Tapi jika engkau salah-sali kemudian ditandai penyesalannya dengan ditumpangi dengan kebaikan, maka itu akan menghapus. Nah, yang menghapus adalah kebaikan. Maka dari itu membuatlah program-program bagaimana orang-orang bisa menutup aurat, menjaga kemuliaan diri dan seterusnya. Allah Maha Kasih. Dan setelah itu serahkan kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bu ya. Dan termasuk Bu ya, sekarang kan kita tuh kadang ada banyak bergabung dengan grup-grup WhatsApp yang kadang Bu ya, ya mungkin niatnya guyonan Bu ya, mengirimkan video-video atau foto-foto dengan tulisan-tulisan yang maksudnya ditujukan untuk lucu gitu Bu ya. Tapi tentunya biasa yang dikirim tuh banyak wanita-wanita yang memang membuka aurat gitu Bu ya. Nah, ini juga apakah termasuk satu yang dosa atau gimana Bu ya? Tentu dong. Sama, makanya itu dosa. Justru dosa yang paling membahayakan adalah dosa yang dilakukan adalah karena kebiasaan. Itu kan kebiasaan dia. Kebiasaan tuh sudah nggak pakai rencana lagi, karena dia biasa memposting begitu. Kecuali yang berencana dia mau pergi ke sungai mau ngintip atau apa gitu kan, itu dosa juga. Cuman ini kebiasaan, kan lebih serem lagi, biasa dan dia nggak menyadari lagi kalau itu sebuah kesalahan. Apalagi ditutupi dengan guyonan dan sebagainya, seolah itu nggak apa-apa, tetap dosa. Makanya hati-hati Anda kalau memposting apapun harus Anda pikirkan ini bermanfaat atau tidak. Bukan sekedar dia itu adalah membuka aurat atau tidak, sekiranya yang saya kirimkan manfaat atau tidak, menimbulkan fitnah atau tidak gitu. Jadi permasalahan baik tidak itu tidak hanya urusan aurat, tapi urusan manfaat atau tidak, membahayakan orang atau tidak, membuat orang bermusuhan atau tidak gitu. Seperti itu. Dia orang cerdas seperti itu, tidak berbuat asal saja. Bukan orang iseng yang enggak. Jadi maka disebutkan Imam Ghazali menyebutkan kalau orang, jadi omongan itu, apa yang kita lakukan itu kalau sudah terlaksana itu susah untuk menarik kembali. Itu kan lesan jika diucapkan kalimat, kalau sudah diucapkan maka menariknya susah kembali. Maka hati-hati jangan berucap kecuali sudah dipikirkan. Maka sekarang yang namanya postingan itu kurang lebih seperti itu. Kalau sudah keluar daripada handphone kita, sudah kemana-mana, nariknya nggak bisa. Makanya hati-hati. Dan dosanya betul dari dosa itu terus mengalir dan akan terus mengalir. Na'udzubillah, kita sudah di alam barzah tapi masih dapat kiriman dari saudara-saudara semacam itu. Nah. Baik Bu ya. Dan jika kita misalnya ada di grup tersebut Bu ya, untuk mengingatkan kita ngerasa nggak punya kemampuan karena mungkin ya
posisi kita sebagai apa gitu ya, mungkin kurang bisa untuk punya peran lah untuk bisa mengingatkan. Tapi satu sisi keluar juga misalnya dari grup-grup yang kadang seperti itu juga serba salah, karena mungkin nanti malah jadi fitnah, jadi sebab putus silaturahmi. Nah kalau posisi seperti itu apa yang harus dilakuin Bu ya? Jadi gini, kalau kita melihat mungkin ada postingan yang seperti itu, selagi bebas memposting di situ, mungkin ya kita tidak menasihati mereka. Mungkin kita memposting yang sekiranya ada nilai menasihati. Jadi kita nasihati tidak secara langsung gitu. Kita posting juga yang pendek yang bakal mudah didengar untuk mereka. Itu saja. Tapi itu pun untuk menjaga perasaan mereka, jangan langsung tutup poin langsung setelah itu. Ya. Jadi lain suatu ketika kita posting pelan-pelan, yang penting ada niat untuk ada upaya kita supaya kita tuh terbebas daripada dimurkai oleh Allah kan gitu, ada upaya. Atau kemudian setelah itu kita pakai japri kepada yang bersangkutan. Kemudian bahkan kalau sudah japri malah kita sampaikan kepada yang bersangkutan. Kalau yang meminta maaf dia sendiri malah jauh lebih bagus. Misalnya, aduh mohon maaf saya kemarin posting ini, mohon khilaf. Itu jauh lebih bermanfaat daripada orang lain yang mengkritisi. Sebab kalau orang lain mengkritisi itu dianggap sok dan sebagainya. Tapi posting sendiri, luar biasa. Berkata, aduh mohon maaf, kemarin saya posting yang begini, mohon maaf, khilaf, gini. Wah itu indah. Nah ini kita ajak japri seperti itu. Ya Bu ya, Masya Allah. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya atas jawabannya, dan semoga sahabat yang bertanya tadi bisa memahami apa yang Bu ya sampaikan ya. Baik Bu ya, selanjutnya kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya melalui via telepon. Anda bisa bergabung bersama kami di 085 284 700 147. Baik, sambil kita menunggu pertanyaan yang bergabung melalui via ini Bu ya, via telepon, kita akan membaca pertanyaan dari sahabat yang sudah bergabung melalui via WhatsApp Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Biasa saya hamba Allah mau bertanya bagaimana cara punya sifat tawadu dan mudah untuk dinasihati Bu ya. Belajar akhlak itu memang proses panjang, karena urusannya adalah dengan diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu atau ego yang ada dalam diri kita. Jadi ada kesombongan, itu membuahkan dendam, dengki, itu benih-benih itu ada pada kita. Sehingga jihadun nafsi itu adalah jihad yang tidak ada akhirnya. Jihadun nafsi. Nah, untuk kita sampai kepada kesuksesan di dalam memerangi hawa nafsu, tentunya ini perlu proses panjang, dan paling dasar proses itu paling pertama adalah menyadari dulu. Yang bertanya sudah bagus, artinya dia sudah masuk wilayah sadar kalau ada kesombongan di dalam dirinya, kan begitu ya. Nah, kalau Imam Ghazali mengatakan agar orang itu mudah menghindarkan diri daripada dosa dan penyakit-penyakit, suruh merenungi tentang akibat daripada itu semuanya nanti di akhirat, karena kita punya iman. Hukuman di akhirat nanti, ya kan? Bagaimana hukuman di akhirat dan bersama siapa nanti dan seterusnya. Jadi selagi orang sudah mulai ada timbul rasa takut ya, maka di situ akan ada rem pada dirinya. Nggak bisa hanya kita stop, jangan, nggak ngerti. Tapi kalau sudah dihadirkan makna kesadaran bahwa saya nanti hukumannya adalah di akhirat begini, mendusta adalah begini, dan seterusnya, maka mulai tumbuh. Dan begitulah yang Imam Ghazali sebutkan. Baru setelah itu ya merenungi tentang kenapa kok saya sombong, apa sih yang saya andalkan. Kalau kecerdasan begitu gampangnya Allah mencabut, cukup kepleset saja gak rata hilang. Apalagi yang kita sombongkan, kaya raya, banyak orang kaya raya hari kemarin, hari ini yang nyungsep ada. Apalagi tahta, banyak orang dilengserkan dari jabatannya. Apalagi suruh merenung. Mau sombong dengan kegantengannya, kecantikannya, tunggu beberapa tahun kemudian sudah peot semua. Kemudian di dalam perutnya ada kotor yang dibawa kemana-mana. Setiap hari buang kotoran, mau sombong apa? Nah ini, jadi merenung ini penting banget. Sehingga betul dikatakan merenung sesaat itu jauh lebih utama daripada orang beribadah 1 tahun, kata Qadiyat. Ibadah tanpa direnungi, bahkan ibadah itu sendiri kalau tidak kita sadari sebagai makna pengabdian kepada Allah, maka
ibadah justru akan menjadikan seseorang sombong, seperti yang pernah terjadi pada iblis. Iblis sombong karena ibadah dan kebaikannya. Jadi seperti itu. Semoga Allah menjauhkan kita dari kesombongan, menjijikkan kesombongan itu. Orang sombong pun tidak senang dengan orang sombong, karena sombong menjijikkan. Kadang-kadang seolah-olah punya sesuatu yang dia tidak punya, membanggakan sesuatu yang sebetulnya orang lain ada lebih gede tapi tidak sombong. Malu. Jadi menggelikan orang sombong itu. Nah, sombong kalau bicara lagi Imam Ghazali melacak sebab kesombongan. Ada orang sombong dengan hartanya, ada sombong dengan ilmunya, ada sombong dengan nasabnya, kan? Ada sombong dengan tahtanya, ada sombong dengan fisik yang Allah berikan kepadanya. Seperti itu. Nah, setelah kita sadar begitu, baru nanti ke proses melangkah tadi yang kita sebutkan tadi, perlahan demi perlahan. Nah, baik ya, Masya Allah ya, terima kasih ya atas jawabannya. Dan tadi kepada hamba Allah, artinya memang kita harus terus belajar untuk bisa menjadi orang yang tawadhu dan mudah untuk menerima nasihat, insya Allah. Baik ya, ada pertanyaan dari hamba Allah melalui via WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semoga Buya Umi selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah, amin. Buya, saya dari Jawa Tengah ingin bertanya. Saya baru dapat musibah kehilangan anak di usianya yang 6 tahun. Semua keluarga berat rasanya. Semenjak itu orang tua saya selalu menemani saya sampai meninggalkan sholat di masjid dan pengajian-pengajian rutinan beliau. Saat saya nasihati, beliau malah marah dan menjawab, ini juga termasuk ibadah. Saya sedih diperlakukan over sampai saya seakan-akan tidak bisa apa-apa dan selalu terpuruk. Padahal dengan beliau seperti itu, saya jadi keingetan almarhum terus. Yang saya tanyakan bagaimana sikap saya seharusnya, Bu ya. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Semoga Allah angkat derajat Anda. Dan Anda harus yakin bahwasanya meninggalnya seorang anak sebelum dia balik tidak ada hitungan hisab jeleknya. Jadi artinya dia tidak akan diseksa, bahkan tempatnya adalah di surga. Amin. Dan kabar gembira bagi Anda yang tulus dan ikhlas, dia menanti Anda di surga. Amin. Kelak setelah Anda panjang umur dan Anda kembali kepada Allah, sudah dinanti oleh anak tersebut. Dengan catatan Anda merelakan saat ini dengan ikhlas. Baik, satu. Yang kedua adalah Anda berterima kasih. Jangan pernah sangka buruk kepada orang di sekitar Anda yang sangat peduli kepada Anda. Anda hargai itu semuanya, tidak usah Anda kesal, Anda hargai karena itu maknanya adalah karena memandang Anda dengan penuh kasih, menganggap Anda bersedih, dan begitu. Nah, untuk menghentikan itu semuanya tidak perlu Anda ingatkan pergi atau tidak. Akan tapi Anda mulai hari ini sudah harus tampak happy, lebih riang dan sebagainya. Bahkan Anda sendiri berkata-kata kepada ibunda Anda dan atau mertua tadi, siapa tadi, bahwasanya ini anak sudah sampai surga, mari kita siap-siap untuk nyusul. Jadi Anda tampakkan di depan mereka kalau Anda tidak berkeluh kesah, Anda tidak sedih, dan Anda riang begitu. Dan serius, ini harus begitu, bukan sesaat Anda nangis atau ini. Anda berjuangnya seperti itu. Kalau Anda ingin Anda akan ada tangis itu wajar, derai air mata itu bukan aib, bukan celah. Laki pun bisa menangis. Baginda Nabi menitikkan air mata di saat putra beliau Sayyidina Ibrahim wafat. Jadi Anda tinggal menampakkan di hadapan mereka bahwa Anda adalah happy, Anda riang, Anda senang, Anda no problem. Jadi kalau itu kunci. Setelah dia melihat begitu dan Anda dengan aktivitas Anda, maka apa? Secara otomatis akan berakhir itu semuanya. Dan Anda belum cerita kepada kami berapa lama meninggalkan, begitu ya. Nah, kalau masih baru-baru biarkan. Barangkali sebetulnya yang berduka adalah beliau juga. Anda tidak usah mengatakan maksudnya jangan gini terus, aku malah ingat-ingatan terus. Mengingatkan tidak salah. Yang salah adalah kita marah dengan apa yang Allah berlakukan kepada kita. Semoga Allah muliakan Anda, dan sungguh Anda punya keluarga baik-baik semuanya. Semoga ini kebahagiaan di surga nanti. Mukadimahnya adalah keakraban di dunia, insyaallah. Semoga di dunia saling mencintai karena Allah, indah di dunia hingga kelak di surga. Allah alam. Amin. Memang mungkin seperti itu karena mungkin melihat ada kesedihan yang masih ada pada diri, makanya orang tua terus seperti bisa itu. Bisa jadi Anda tanpa Anda sadari itu Anda derai air mata, tanpa Anda sadari Anda kelihatan bengong, tanpa Anda sadari mungkin, maka sekarang Anda yang berubah. Semua akan berubah bersama perubahan Anda.
Luar biasa Buya. Terima kasih Buya atas jawabannya, dan kepada pemirsa Baja TV kami dan juga sahabat radioku yang dimuliakan Allah SWT, kami buka kesempatan Anda untuk bisa bertanya langsung kepada Buya melalui via telepon di 085284700 Buya. Baik, sambil kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk melalui via WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya, ada pertanyaan dari hamba Allah di Cirebon. Saya ingin curhat Buya. Saya janda 2 anak, menikah lagi dengan duda tanpa anak di tahun 2016. Suami saya obesitas Buya, dan maaf dia tidak bisa maksimal dalam memberikan nafkah batin. 2 tahun sekarang suami kena stroke ringan. Saya stres dengan keadaan sekarang, biaya anak kuliah dan ibu yang sudah tua. Tapi yang sangat menjadi masalah itu tentang masalah nafkah batin yang tidak saya dapatkan bertahun-tahun. Dan mohon maaf Buya, si penanya mengatakan dia butuh akan hal tersebut, butuh kasih sayang dan yang lainnya. Dan mohon pencerahannya Buya, apa yang harus dilakukan? Subhanallah. Seorang laki-laki punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya, baik itu nafkah lahir ataupun nafkah batin. Tidak boleh seorang laki-laki menikahi seorang wanita lalu ditelantarkan, baik ditelantarkan dengan kesengajaan dia untuk menyakiti atau karena kelemahan seorang laki-laki. Ini satu sisi. Di sisi lain, wanita hebat, wanita baik adalah yang menerima dan bersyukur atas apa yang diberikan oleh suami, tidak memperbanyak tuntutan. Sebetulnya masalah tidak menuntut ini berlaku kepada suami juga dan istri, suami suami istri. Nah, maksudnya begini, di saat suami tidak bisa memberikan nafkah yang cukup zahir, nafkah lahir, maka diajarkan kok untuk membantu sang istri dan mendapatkan pahala double kan. Iya. Kemudian yang ada pun nafkah batin, sebisa mungkin ya harus ada meningkatkan kualitas kesabaran diri, ya mungkin dengan membuat kesibukan dan sebagainya, agar keinginan hasrat itu akan berkurang. Atau mungkin ya suami itu harus punya keahlian dalam hal ini. Jika memang seorang suami, mohon maaf ini pendidikan untuk kaum pria semuanya, jika Anda memang orang yang tidak mampu dalam memenuhi syahwat istri dengan normal, maka Anda bisa menyenangkan pasangan Anda dengan apa yang Anda mampu. Mohon maaf, jika seorang istri mencari kepuasan dengan tangannya sendiri itu dosa. Tapi kalau seorang istri mencari kesenangan dengan tangan pasangan, dengan tangannya suami, maka itu tidak dosa. Maka seorang suami yang cerdas, kalau seandainya dia punya kelemahan dari sisi alat vitalnya, maka dia bisa dengan bermacam-macam agar istri itu sampai kepada sana. Nah, kalau ternyata sang suami pun tidak mampu untuk melakukan yang ini, mohon maaf ya, seorang istri kemudian punya hasrat ke sana dan memang tidak terpenuhi nafkahnya baik lahir atau batin, maka dia punya pilihan. Yang nggak boleh adalah melakukan zina dan melakukan keharaman. Yang tidak boleh melakukan zina, keharaman, na'udzubillah. Maka di saat seperti itu dia bisa, dan karena itu kebutuhan yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun, tidak kalah dengan kebutuhan makan ya. Jangan dikatakan perempuan binal dan sebagainya. Oh enggak, syahwat itu Allah yang kasih loh ya. Syahwat itu bukan aib ya. Biarpun setiap orang dikasih beda-beda. Ada orang dikasih rezeki beda-beda, kaya melarat kan begitu. Syahwat pun ada seorang wanita yang sampai suatu ketika berkata pada kami, saya itu tidak bisa Buya, kecuali suami saya harus melayani saya setiap hari sampai, mohon maaf, bukan sekali. Itu ada model wanita tersebut. Itu bukan aib bagi dia, karena memang Allah beri dia syahwat seperti itu. Tinggal penyalurannya saja yang halal, kan begitu. Nah, karena seorang wanita atau Anda yang bertanya punya syahwat besar dalam hal ini, dan itu adalah halal. Maksudnya syahwat bukan sebuah dosa, yang dosa adalah penyalurannya. Dan tidak ada syahwat yang Allah berikan pada seorang hamba kecuali Allah beri cara penyalurannya bersih dan terhormat. Nah, dalam keadaan semacam ini, kalau memang betul suami tidak akan bisa melakukan dan sebagainya, sementara Anda tidak bisa meredam itu semuanya, Anda bisa kok, Anda berhak untuk minta pisah. Karena memang nggak mampu, ini kebutuhan nggak bisa diwakilkan. Jangan dipaksa harus gini-gini, oh nggak bisa.
Anda bisa dengan tentunya dengan cara yang baik, perpisahan yang baik. Kalau Anda mungkin merasa harus punya pengabdian, Anda bisa membantu dengan cara lain, misalnya membiayai untuk merawat dan sebagainya. Ya, Anda bisa mengambil langkah untuk pisah, kemudian Anda bisa menikah dengan laki-laki yang bisa mencukupi Anda. Biarpun ini adalah opsi kedua, bukan opsi yang pertama. Opsi utama adalah dengan kesabaran Anda istimewa. Cuman Islam kan tidak boleh menjadikan orang itu terseksa dengan syahwatnya. Akan tapi untuk opsi yang pertama tadi, untuk meningkatkan kesabaran di dalam urusan syahwat, ya, tidak cukup Anda mencoba menyabar-nyabarkan diri. Ini saya kembali yang pertama, opsi yang pertama Anda sabar. Agar semakin sabar itu ternyata di antaranya Anda semakin menjaga mata Anda. Kalau mata ini sering kemana-mana melihat hal-hal yang na'udzubillah, yang membangkitkan syahwat, bagaimana dia akan sabar menahan syahwatnya? Nah, ini yang dibenarkan. Maka Anda harus mencoba menjaga mata Anda agar syahwat Anda mudah diredam. Jika Anda sudah melakukan yang demikian kok ternyata masih tidak bisa diredam, maka Anda bisa mengambil langkah kedua yang kami sampaikan tadi, tentunya dengan cara yang baik dan terhormat, ya. Kemudian setelah itu Anda bisa menikah dengan laki-laki yang baik. Dan urusannya ini adalah rasa takut kepada Allah. Yang penting jangan sampai coba-coba, mohon maaf, mencoba melampiaskan syahwat dengan yang haram, biarpun pokoknya jangan deh. Karena kalau sudah namanya keharaman pernah dirasakan itu, ternyata kenapa kok ingin melakukan dua kali? Kenapa? Karena dosa dan keharaman yang dilakukan tuh kadang akan menjadikan hatinya tuh gelap, sehingga tidak lagi menyadari sebuah kesalahan, susah untuk tobat, atau susah untuk menyadari kesalahan, sampai dikatakan tu'ratu fitnatu alal qulubi kal hasir, ya, seperti dosa yang dilakukan seorang hamba itu seperti noda yang ditempelkan di hati, noda lagi sampai hati itu gelap sehingga tidak bisa menerima kebenaran. Naudzubillah. Semoga Allah menjaga Anda. Allah a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawabannya, dan kepada pemirsa Baca TV dan juga sahabat radioku, dari apa yang sudah Buya sampaikan semoga bisa menjadi pencerahan, ya, dan khususnya kepada yang bertanya semoga bisa mendapatkan solusi, menjadikan apa yang Buya sampaikan tadi solusi terbaik yang bisa mengarahkan Anda untuk selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Buya, terima kasih atas jawabannya, dan masih ada kesempatan bagi para pemirsa dan juga sahabat untuk bisa bertanya kepada Buya baik melalui via telepon dan juga via WhatsApp. Dan tapi kita akan jeda terlebih dahulu, dan kami akan kembali setelah yang berikut ini. Sahabat radioku ini dimuliakan Allah SWT, Anda masih bersama kami dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi, dan kami masih memberikan kesempatan kepada Anda semua untuk bisa bergabung bersama kami dan bertanya langsung kepada Buya, baik melalui via telepon kami, ya. Anda bisa bergabung melalui via telepon kami di 085284700147, atau Anda bisa bergabung melalui via WhatsApp kami di 081321461079. Baik, sudah ada sahabat yang bergabung melalui via telepon, kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Ibu Sita di Cirebon. Ibu Sita di Cirebon. Baik Ibu, kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Umur panjang. Amin. Amin, amin, amin. Ya, silakan. Tentang bagaimana menyikapi prestasi yang saya dengar. Sebentar. Mohon maaf, suaranya terputus. Suaranya kurang jelas. Mic-nya agak dijauhkan. Mungkin bisa. Halo ya. Ya. Saya mau bertanya tentang bagaimana menyikapi orang-orang yang menjelekkan paham yang saya yakini benar, yaitu mazhab Syafi'i dan mazhab Al-Hanafi. Karena awalnya saya melakukan, kelamaan orang-orang tersebut semakin tertidur. Baik. Cukup? Baik. Baik, terima kasih kepada Ibu Sita. Baik, lu ya langsung dijawab ya. Baik, jika benar Anda dengan madhab Syafi'i, lalu akidah Anda Asy'ari seperti yang selama ini kami sampaikan,
Maka yang pertama dan utama, Anda harus yakin bahasanya itu akidah yang benar. Maka yang mengejek adalah kebodohan dia. Jadi Anda kalau sama orang bodoh, kulu salama, assalamualaikum saja, jangan terlalu diikuti dia. Bagaimana merendahkan akidah, merendahkan madhab Syafi'i? Di kalangan para ulama itu nggak ada saling merendahkan. Kalau sudah ada orang menjelekkan, pasti dia adalah kebodohan, dan kami nyatakan bodoh dia. Nah, ini nggak. Maka Anda kalau sama orang kulu salama, itu kan pendidikan dari Al-Quran, dari Allah. Kalau ketemu orang-orang bodoh, ya sudah, assalamualaikum. Bagaimana Anda kan meyakini dengan madhab Imam Syafi'i untuk dalam beribadah ya selama ini, kemudian Asy'ari dengan akidah yang selama ini Anda sudah menghafal dari kecil, dari sifat 20-nya dan lainnya. Lah kalau ada orang menjelek-jelekan ya kan kesian dia. Jadi ya kalau sama orang bodoh Anda jangan didebat. Anda mau debat apa? Pertama mungkin Anda tidak biasa berdebat, ya kan? Kemudian apa? Anda akan mendebat kepada orang yang dengan kebodohan. Ini jadi Anda biarkan saja, assalamualaikum, sudahlah, kasihan dia gitu. Doain semoga dapat hidayah begitu. Sebab akidah bagi kami, akidah paling mahal. Kalau ada orang mengejek Buya Yahya mah enteng, tapi kalau Asy'ariyah sama madhab Syafi'i ini bermasalah. Saya siap dia. Mana orang yang biar begitu? Saya sedikit-sedikit belajar, duduk dengan mereka mau. Kalau sudah urusan ini jangan main-main loh. Saya yakin Imam Syafi'i, para a'immah adalah dengan membawa kebenaran. Madhab Asy'ari adalah kebenaran. Akidah itu kan main-main, bukan basa-basi. Nggak yakin, saya yakin akidah Asy'ariyah nggak bisa diganggu. Di sisi lain memang saya menghargai orang yang punya keyakinan, tapi kalau sudah mencaci mengolok, wah ini masalah dong. Akidah kok caci saya akan diam. Caci saya, olok saya tidak akan masalah. Tapi kalau urusan akidah, wah ini masalah, lebih mahal. Itu seperti itu. Anda tidak usah, apalagi Anda mungkin tidak biasa berdiskusi, biarkan. Assalamualaikum, selamat tinggal. Itu saja, kasihan dia. Baik, Buya, terima kasih Buya atas jawabannya, dan tadi kepada Ibu Sita ya, semoga bisa memahami apa Buya sampaikan, dan insyaallah seperti kata Buya sampaikan, kulu salama, ya ini katakan assalamualaikum, dan Anda doakan dengan doa kebaikan, dan semoga Allah memberikan kepada yang merendahkan itu hidayah insyaallah. Baik Buya, selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah di Kudus Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan Umi selalu dalam lindungan Allah, amin. Buya, maaf panjang, saya kakak perempuan dan janda. Adik saya laki-laki. Adik saya mengakui berselingkuh dengan dan berhubungan haram ya. Adik saya mengakui kesalahannya, ingin bertaubat dan berjanji tidak mengulangi kesalahan untuk melanjutkan rumah tangganya. Adik saya selama ini LDR dengan istrinya Buya, 3 bulan sekali pulang. Sudah menikah 8 tahun, memiliki 2 anak balita. Apa yang harus saya lakukan sebagai kakak? Saat rapat keluarga dengan keluarga istri adik saya sedih Buya melihat adik saya terpeleset. Adik saya anak yang baik, penurut. Saya takut sama Allah Buya dan kasihan almarhum ayah saya. Adik saya ingin melanjutkan rumah tangganya, tapi istrinya sudah jijik dan hilang kepercayaan. Meskipun pihak keluarga istri menginginkan tidak ada perpisahan. Dan apakah wajar Buya jika keluarga istri adik saya merendahkan adik saya, menekan dan mengancam pidana? Apakah adik saya tidak boleh berubah? Saya harus bagaimana sebagai kakak perempuan mewakili ibu saya? Mohon Buya dan Umi mendoakan saya untuk menjadi pribadi ibu, anak dan saudara yang lebih baik, dan selalu berada di jalan Allah sampai saya menyusul suami dan ayah saya. Syukran Buya dan Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anda kakak yang baik, peduli dengan urusan adik, bukan saja urusan dunia, akhirat pun Anda pikirkan. Semoga Allah memberikan kepada Anda kebaikan dan keselamatan. Amin. Kecemburuan Anda, rasa yang ada di hati Anda, itu yang akan menyelamatkan Anda. Itu pertama dan sangat cukup itu. Kemudian selanjutnya, kesedihan, penyesalan Anda tentang adik Anda, ingin baik, ya tentu pintu maaf Allah sangat luas, ya, ditawarkan kepada siapapun yang mau. Maka jika adik Anda termasuk golongan yang merindu pengampunan, Allah akan maha pengampun, Allah akan mengampuni. Nah, tinggal ya pastikan itu berubah. Tapi ada sedikit akan kami sisipkan sebab terjerumus diantaranya jauhnya dari pasangan tadi. Ya, itu adalah ya bahaya sekali. Artinya hendaknya dekat dengan istri di depan hari, jangan biasa jauh-jauh, biarpun hanya ngontrak satu kamar di sebuah tempat, tapi kan punya halal kan itu. Nah, kemudian jika dari pihak istri mungkin merasa istrinya, adik Anda merasa jijik dan sebagainya,
itu sangat dimaklumi ya, orang nggak bisa masalah seperti itu karena membayangkan suaminya adalah melakukan kehinaan, keharaman ya, itu Anda bagi seorang orang yang beriman memang berat. Zina itu susah, zina itu susah dilakukan kecuali orang ya, berat. Makanya mungkin bagi ipar Anda ini betul-betul menjijikkan. Belum lagi mohon maaf ada sebagian orang yang bukan sekedar masalah takut kepada Allah saja, akan tapi tahu-tahu ada saja mungkin kalau rasa takut kepada Allah karena dosa, mungkin mendengar berita tobat sudah selesai. Akan tapi ada trauma, munculnya penyakit yang ditularkan karena perzinaan, dan mungkin ada bayang-bayang di hatinya karena mungkin dia juga dengan. Jadi dimaklumi sekali kalau ada orang merasa jijik dengan semacam itu. Jangan dikatakan lalu, memang kenapa kamu tidak bisa maafkan Allah, saya maafkan. Oh enggak, ini masalah perasaan. Dan mungkin dulu sangat mencintainya, bagaimana di saat mencintai ibaratnya di tempat yang sangat tinggi dalam puncak cinta dijatuhkan begitu saja, ditinggalkan, ya terluka sekali. Harus Anda maklumi. Nah ini perlu prosesnya dimulai dari adik Anda betul-betul ingin berubah, kan sudah punya 2 anak, berubah yang sesungguhnya, kekhusuan, kesolehan tampakkan pada sang istri, mungkin akan dijawab oleh istri minggu depan. Kalau tidak minggu depan harus sabar bulan depan, bahkan mungkin tahun depan. Dia harus bertanggung jawab dong, artinya harus siap karena dia membuat luka. Di sisi lain nanti akan ada yang duduk dengan ipar Anda. Mungkin suatu kita bisa ketemu dengan kami, akan kami beri motivasi seperti apa ya. Ini kan kita lihat mungkin masalah psikologi juga yang kena, kita nggak tahu. Psikologi kan was-was macam-macam, masalah penyakit mengerikan sekali. Naudzubillah seorang suami, naudzubillah istri solehah tiba-tiba kena virus yang mengerikan gara-gara suaminya suka jajan di luar, padahal istri solehah tidak benar. Naudzubillah. Jadi mungkin sekali, jadi mungkin ini. Maka Anda jangan hanya memihak kepada adik yang pengen tobat saja. Ada pihak kepada ipar yang trauma, dia dibanting, dia ditusuk, dia dihancurkan dia. Anda harus paham makna ini. Jadi mungkin buat pendekatannya Anda harus luar biasa, lebih serius juga, sangat serius kepada adik ipar dengan bermacam-macam cara. Nah, jangan hanya membela adik mau tobat kok enggak ini nggak bisa begitu. Dia sakit loh ya. Nah, ini bukan kasusnya masalah menikah lagi yang halal, ibaratnya begitu kan. Itu saja mungkin belum bisa menerima, tapi ini melakukan kehinaan. Jadi macam-macam apa namanya yang ada di benaknya. Nah, itu. Tapi upaya mendamaikan yang ada di hati Anda adalah istimewa. Tinggal perlu proses nanti pelan-pelan ya. Nah, bisa ketemu tokoh-tokoh yang ada di sana, mungkin akan dimotivasi. Kalau dekat, kalau tempatnya di Cirebon, bisa ketemu dengan kami ipar, ketemu dengan kami beberapa kali, mungkin akan kita beri wawasan tentang menghadapi suami yang pernah seperti itu. Kita juga pengen tahu apakah dia kena psikologinya atau bagaimana, kita tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah Bu ya, terima kasih Bu atas jawabannya Bu ya, dan semoga yang tadi bertanya bisa mendapatkan solusi yang terbaik ya, dan semoga Allah memberikan jalan yang keluar terbaik untuk adik Anda dan juga untuk ipar Anda insya Allah. Baik Bu ya, sudah ada telepon yang masuk Bu ya, kita angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Dari Ari dari Batam. Dengan sahabat Ari di Batam. Baik, kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala sahbihi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Rabb. Silakan. Amin. Buya, mau bertanya. Kemarin juga pernah bertanya bulan atau 10 bulan yang lalu tentang kecemasan, Buya. Belum pernah bertanya tentang kenyamanan takut mati. Tapi sekarang alhamdulillah udah berkurang ya. Tapi ketika sholat sekarang, pas menjalankan sholat, keingat itu apa kecemasan juga. Kadang-kadang sampai di sholat keingat mau jatuh, mau pingsan, mau itu. Bawaannya tuh lain Bu ya. Itu gimana Bu ya? Baik, Masya Allah, makasih. Ada memang, tidak tahu istilahnya dalam dunia di ilmu psikologi apa yang semacam ini. Memang kita menemukan ada beberapa orang yang diliputi rasa takut mati. Sebetulnya itu harus diolah ya.
seperti ngolahnya begini. Mengingat kematian itu sendiri adalah poin kebaikan bagi seorang hamba, sehingga dengan kesadaran akan adanya kematian itu akan menjadikan dia membuat atau proses menuju kematian yang baik, yaitu dengan amal-amal waktu hidup itu. Jadi ini harus pahami poin itu. Nah, kalau Anda lagi ingat kematian, jangan dianggap itu kematian sebagai sesuatu yang menakutkan. Bahkan Anda sudah mulai banyak merenung tentang mati yang baik, bahwasanya selagi Anda di dunia baik dengan ibu, baik dengan bapak, baik dengan saudara, Anda di alam barzah akan dapatkan kenikmatan. Dan semua itu rindu untuk mati dalam keadaan baik di alam barzah nanti. Begitu selanjutnya dibangkitkan di padang mahsyar bersama rombongan orang mulia hingga di sorga. Jadi mengingat kematian itu, kadang kita perlu mengingatkan diri kematian. Anda selalu diingatkan, sudah bersyukur. Anda bersyukur kepada Allah. Jika Anda lagi sholat kemudian Anda takut jatuh mati, wah nikmat sekali kalau seandainya aku mati dalam keadaan sholat. Kita semua rindu untuk itu kok. Karena apa? Kalau Anda meninggal dalam keadaan sholat, maka sesungguhnya Anda bersama Allah, husnul khotimah. Luar biasa. Ini kan dicari-cari. Jadi cara menghiburnya, ini hakikat, bukan basa-basi hanya menghibur diri. Tidak. Kami pun sering kami doa, ya Allah matikan kami nanti setelah panjang umur, ya Allah, dalam keadaan kami sujud dalam sholat kami, ya Allah. Kami ingin meninggal seperti itu. Alangkah indahnya waktu sujud tidak terbangun kembali. Waktu tasyahud mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah anna muhammadar rasulullah, kemudian kembali kepada Allah. Alangkah indahnya di saat kita berdiri hendak melakukan sholat, mengadu Allahu Akbar lalu jatuh kembali kepada Allah. Alangkah indahnya itu semuanya. Artinya nggak perlu ditakuti yang demikian itu. Iman Anda yang harus diajak bicara, bukan mental Anda yang lagi sakit. Tidak, iman Anda. Kita harus siap mati. Bayangkan di sana ada orang yang mencari mati dengan rela ikut berperang untuk mati di medan laga. Anda berpikir tentang yang demikian itu. Jadi bukan Anda menjadi sebab terpuruk, bahkan ya itu saja, ikuti aja. Rasa takut Anda kepada mati malah Anda bawa, kalau aku mati, aku ingin mati di alam barzah, maka sekarang aku berbuat baik. Nah ini. Itu terus seperti itu. Jadi Anda ikuti saja irama rasa takut kematian Anda bawa kepada rasa nikmatnya keindahan nanti setelah kematian jika kita berbuat baik. Nah itu akan motivasi Anda untuk bisa mempersiapkan diri untuk. Jadi rasa mati nggak usah takut. Ya kita minta panjang umur, iya sih. Ada orang mati tabrakan dan sebagainya. Mau kemana dia? Wong dia mau laksanakan sholat Jumat, mau ini. Oh, indah dia matinya. Kelihatannya ada di depan mata manusia bersimbah darah. Tapi sungguhnya dia adalah mulia, akan mau silaturahmi, menjenguk ibunya, mau menjemput ibunya yang sakit dan sebagainya. Mati tabrakan. Ada salah satu anak kiai yang ada di Jawa Timur membelikan obat ayahnya sakit parah, mobilnya nabrak, meninggal, ayahnya sehat. Ayahnya tersenyum, dia di sorga mau melayani aku. Kalau dilihat dari kesedihan kan kesedihan, tapi yang ingat mau ngapain anakku tadi? Rupanya dia membelikan obat untukku. Jadi langsung dialihkan kepada kesadaran indahnya di akhirat nanti kalau kita hidup di dunia dengan cara yang baik. Dan itu memang perlu proses dan harus terus diolah begitu. Tapi jangan, karena kan begini, penyakit mental kayak borok, kata-kata ahlinya itu. Jadi kalau Anda terus fokus ke situ, ya diborok tambah jadi. Makanya hendaknya menghindari dari orang yang kena mental itu, menghindari diri dari dekem di kamar. Harus membuat suatu aktivitas yang menjadikan dia teralihkan daripada permasalahan borok mentalnya tadi. Dan Anda termasuk yang demikian itu. Jadi jangan dilawan, ya, jangan diikuti, akan tapi diambah ke bawah arus yang lebih maslahat lagi. Baik, Bu ya. Adapun kalau misalnya nih Bu ya, ada yang curhat gitu kan, di setiap sholat atau di setiap membaca Quran, itu dia merasakan kondisi tubuhnya tuh tidak normal Bu ya. Dia merasa sangat kesakitan, dia merasa panas, artinya setiap dibawa untuk aktivitas baik itu, dan itu sangat membuat dia tertekan sekali Bu ya. Itu seperti apa Bu ya? Itu jangan disalahkan Al-Qur'annya. Itu memang ada di dirinya, ada mental. Mungkin banyak orang, kita pun juga kadang merasakan yang demikian ya. Namanya manusia itu kan seperti kalau kulit kan penyakit gatal ya. Selagi mental gitu ya, kadang-kadang kena mental hanya kadarnya seberapa. Kadang kita juga demikian di saat kita lagi membaca, kemudian sebetulnya itu adalah karena kita sudah memaksakan waktu istirahat belum istirahat.
kita masak ini sehingga ada sesuatu yang merambat di punggung dan sebagainya itu. Kita harus segera berdiri, mungkin ngambil alih apa? Mungkin basaling lihat ayam yang lagi bertelur dan sebagainya, atau alam lagi netes dan sebagainya, sambil berzikir, bertasbih, kita akan teralihkan lihat matahari terbit atau bunga yang mekar atau kumbang-kumbang. Jadi jangan dipaksa ini. Mungkin cara membaca Al-Quran sudah dialihkan tidak dengan cara duduk, akan tapi sambil berjalan, sambil bagaimana. Jadi kita sendiri yang bisa mengolah, mengikuti irama diri kita. Nggak perlu kita kait-kaitkan dengan mungkin kemasukan jin atau apa kayak gitu Bu ya. Jin dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim sudah hengkang. Apa setan dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim sudah hengkang. Sudah susah. Akan tapi itulah yang kadang orang itu adalah masalah mental. Jadi ada orang ada masalah mental. Sementara yang diurusi fisik saja, nggak ketemu. Ada sekarang penyakit mental yang cermati, mentalnya seseorang. Maka kami himbau kepada para psikolog yang ada ini hendaknya lebih menyebarkan ilmunya ini, sehingga ada orang dikit-dikit sihir orang lain ini, padahal dia punya permasalahan dalam mentalnya. Nah ini kalau orang salah ngobati nggak benar, penyakitnya mental dikasih obat yang lainnya, seperti itu. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya atas jawabannya, dan kepada pemirsa Al-Bahjah TV dan juga sahabat radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Anda masih punya kesempatan untuk bisa bertanya kepada Bu ya. Kan tapi kita akan break terlebih dahulu dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Masih dipancar luaskan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumba, dan Anda masih bersama kami dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan kita akan kembali membacakan pertanyaan ya, masih ada waktu, dan kita akan masih membacakan pertanyaan dari pemirsa Al-Bahjah TV dan juga sahabat radioku yang sudah bergabung baik melalui via telepon ataupun via WhatsApp, dan kita akan bacakan pertanyaan dari sahabat yang sudah bergabung melalui via WhatsApp saat ini Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bu dan Umi senantiasa diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dari hamba Allah ingin bertanya Bu ya. Suami saat ini sedang berhubungan dengan wanita lain. Sudah hampir setahun dan berniat menikahinya. Bahkan sudah berkunjung ke keluarga dan anak-anak wanita tersebut. Saya baru tahu 2 bulanan ini karena suami salah kirim WA Bu ya. Salah kirim WA ke saya yang harusnya ke wanita itu. Akhirnya suami mengaku sedang menjalin hubungan dan minta izin untuk menikah secara siri dan minta agar dirahasiakan dari anak kami dan keluarga besar kami. Saya mengizinkan, tapi dengan syarat bila hutang-hutang kami yang ratusan juta, sisa bangkrutnya usaha suami dulu sudah lunas, agar tidak zalim kepada keluarga dan orang yang kami hutangi. Karena untuk kehidupan sehari-hari yang kebutuhan dasar saja, kami harus gali lubang tutup lubang Bu ya. Pinjam ke saudara-saudara kami. Setiap suami gajian langsung habis kita bagi-bagi untuk bayar ini itu. Untuk sehari-hari saya hanya bisa membantu sedikit karena penghasilan tidak tentu. Kadang pinjam sana sini untuk bertahan hidup menunggu gaji suami bulan depan. Anak-anak pun sedang butuh biaya besar karena mereka semua sedang kuliah di luar kota. Hal inilah yang membuat saya galau, terombang-ambing dan tersiksa setiap hari. Kalau sudah mampu mencukupi nafkah keluarga sih, saya lebih senang suami segera menikah agar tidak terus bermaksiat berhubungan di belakang saya. Mereka komunikasi lewat telepon atau WhatsApp hampir setiap hari. Beberapa kali janjian bertemu. Belum sampai berzina Bu ya. Saya jadi merasa seperti memberi izin mereka pacaran, padahal yang saya izinkan adalah menikah. Hal ini saya sampaikan ke suami. Dia bilang cuma komunikasi saja, tidak ngapa-ngapain, ikhlas saja biar jalannya mengalir saja. Bila Allah mengizinkan akan dipermudah langkahnya dalam bayar hutang, dan bila berjodoh akan menikahinya. Saya tersiksa Bu ya, cemburu dan khawatir mereka terjerumus dalam zina, karena kami tidak tahu sampai kapan hutang kami bisa lunas. Hanya Allah tempat saya mengadu. Bila saya bicara dengan suami kadang berakhir dengan adu mulut, jadi saya lebih memilih memendam sendiri. Mohon solusi dan arahan Bu ya, agar hati saya bisa tenang, tidak minta cerai dan lebih ikhlas, tidak memikirkan perbuatan mereka yang kadang membuat hati panas. Terima kasih Bu ya. Subhanallah. Kami lihat Anda istimewa. Sangat menyesal suami Anda kalau zalim kepada Anda. Dengan kelapangan hati Anda tidak rela kalau suami melakukan kehinaan, zina. Bahkan Anda lebih senang kalau seandainya dia melakukan pernikahan. Sepertinya suami Anda harus ketemu kami ini. Ini adalah kalau sampai dia harus menikmati dengan cara yang haram, dia bahaya dia. Urusan masalah hutang mungkin bisa didiskusikan seperti apa sebaiknya. Dan memang na'udzubillah ada sebagian orang yang na'udzubillah kadang lebih senang dengan keharaman. Ya. Mungkin menurut mereka lebih membangkitkan syahwat yang haram itu. Na'udzubillah, suatu ada orang dengan kepolosannya begitu.
Bahkan sampai ngomong, naudzubillah, dia belum menikah, sudah menikah lagi. Karena memang setan yang busuk, bukan karena dia menikah, dia punya istri 2. Sampai dia mengakuan, dia kejujuran waktu ngomong, setan dahsyat, iya Buya. Waktu saya sebelum menikah dengan istri saya semangat. Setelah saya menikah kok kurang semangat saya, tapi saya mulai berubah dengan perempuan yang lain lagi. Lah ini kan setan. Sehingga syahwatnya dengan yang haram. Jadi sudah punya istri 2. Dia rupanya memang itu adalah bisikan setan, yang haram akan selalu seperti itu. Anda lapang hati, baik sekali Anda, dan kami yakin Allah akan berikan pertolongan kepada Anda ingin muliakan suami seperti itu. Tapi kami sampaikan kepada suami, cobalah diskusi yang baik dengan istri. Kalau memang perlu dibantu, diskusi orang-orang bijak yang ngajak bicara urusan utang, urusan ini, sampai dia menikmati. Biarkan yang hanya komunikasi komunikasi nggak normal, sudah lawan jenis, ada syahwat dan sebagainya, nggak normal. Dan wala taqrabuz zina, yang dilarangkan tidak langsung zina, mendekati dulu dengan komunikasi semacam itu. Dan dia berarti dia itu ya mungkin bisa kita katakan, mohon maaf kalau suami Anda mendengar, dia dungu, kok malah dia yang marah-marah terus tidak enak dan sebagainya. Dia ibaratnya dia yang membuat sesuatu lah, masalah lah seperti itu. Dan Anda sebagai seorang istri juga bukan melarang begitu harga mati, akan hanya perlu beberapa syarat-syarat. Yang satu kan bisa ditawar asalkan dengan cara yang baik, kan begitu ya. Jadi kami himbau kepada siapapun, tolonglah jangan gampang coba-coba yang haram dan sebagainya, sehingga kalau orang biasa dengan yang haram, ternyata yang halal tidak nikmat sama sekali. Kenapa? Karena memang khufat, neraka itu khufat bisyahwat. Kalau sudah haram tuh katanya sebagian ini WA saja sudah berdebar-debar. Nah ini, naudzubillah, tapi giliran sama istrinya sudah biasa saja. Ini kan problem, karena dia membuka pintu haram. Nah ini, hati-hati semuanya. Hati-hati semuanya dalam hal yang semacam ini. Dan tadi masalah syarat istri dan masalah hutang itu apakah satu hal yang salah atau gimana? Ya, tidak ada masalah. Mungkin kekhawatiran soal istri, hanya dilihat apakah ada kemampuan. Jangan sampai gini loh ya, anak kecil coba ambil itu, nanti saya kasih hadiah lampu tinggi, itu nggak bisa ngambil, itu bohong. Artinya kalau memang suami tidak bakal mampu membayar utang karena memang tidak ada duit, ya syarat bohong kan, ya kan? Tinggal ya kan, kalau memang suami mampu, barangkali ada aset, ya kan? Terus kok suami kok nggak segera menjual asetnya untuk menyelesaikan utang, berarti ini Anda menuntut syarat yang sah. Tapi kalau nggak punya, berarti seolah-olah nikahlah kamu, tapi kamu jangan nikah, begitu loh. Bohongan syaratnya. Jadi syarat yang dibuat hanya untuk menghalangi, tidak dengan kejujuran. Tapi tadi dikatakan kan untuk kehidupan sehari sampai ngutang-ngutang. Maka dari itu, makanya perlu dibahas seperti apa. Makanya kalau suami seperti itu kok sampai malah lebih mengerikan lagi, sudah begitu tambah sengsara dengan haram, dengan zina, dengan sebagainya. Baik, Anda nih jelas wanita istimewa, Anda lapang hati dan sebagainya. Dan suami Anda kalau mendengar suara ini, ayo diskusikan matang, minta petunjuk pada ulama, apakah harus melangkah dan sebagainya. Rasa takut padahal harus ditingkatkan, jangan main iseng dengan perempuan, dan jangan menjanji-janjikan dengan perempuan itu, nanti terlanjur dia berharap besar dan sebagainya, sehingga juga menjadi masalah lain ya. Segera diselesaikan dengan baik. Jadi gini loh, urusan syahwat itu pun di rumah sudah punya istri, akan tapi iya atau tidak gitu loh. Jangan hanya main-main, kan perempuan dia juga manusia, dia punya hati dan punya perasaan ya. Jangan sampai main perasaan kepada siapa orang lain ya, memberi harapan dan sebagainya, seperti itu. Kalau memang tidak, putus supaya konsen kepada yang halal. Atau kalau iya, seperti apa prosesnya yang baik. Pun istri juga memberikan kelapangan yang, tapi dengan proses yang tadi disebutkan dengan syarat-syaratnya. Apakah syarat harus dipenuhi atau perlu proses, atau juga nanti bisa syarat yang bisa dikurangi atau sebagainya. Karena syarat itu sebenarnya syarat yang diberikan istri itu ya masuk akal, karena kan kekhawatiran wong dengan istri satu saja begini, bagaimana dengan istri dua ini kan ya. Apalagi tadi kata pinjam ke saudara-saudara juga maka kadang-kadang perlu kita tegur. Kadang suami itu begitu, ngurusi keluarganya saya nggak cukup, tapi dia menikah lagi. Ini kan sudah nggak benar. Kalau urusan syahwat apa nggak cukup dengan istrinya kalau dia tidak mampu. Memang istri yang kedua nggak kasih makan, dikasih makan dicukupi. Wah, Anda lebih dolim lagi. Yang pertama dengan anaknya nggak diperhatikan, yang kedua malah ini masuk wilayah itu yang memanfaatkan istilah poligami menjadi tidak baik gara-gara munculnya orang-orang semacam itu.
Nah, gitu, jadi harus Dan waspada. artinya termasuk berarti dalam masalah nafkah, kan tadi katanya setiap gaji suami habis untuk berhutang, dan juga kadang untuk sisa-sisa hari ngutang ke keluarga, bahkan istri juga jadi ikutan dari penghasilannya pun habis untuk kehidupan sehari-hari. Nah, artinya kalau sampai suami memaksakan untuk menikah lagi, ini apakah sudah bisa masuk ke bab pernikahan yang haram Bu ya? Karena ibaratnya nafkah istri saja nggak terpenuhi gara-gara hutang itu, belum Bu ya? tentu, karena kita tidak tahu apakah istri yang kedua nuntut nafkah atau istri kedua hanya pengen dari kejauhan, saya pengen status karena saya pengen aman saja di kampung saya digoda. Bisa saja, kita nggak ngerti kok. Karena ada seorang wanita menikah tidak perlu uangnya, tidak perlu nafkah, tidak perlu anak, hanya saya perlu menjaga diri karena saya bawahan saya laki-laki semua. Kita menemukan seorang perempuan mulia begitu tuh, saya menikah, saya sudah punya anak banyak. Cuman saya itu kalau sudah saya punya suami, orang nggak akan mencoba goda-goda. Bisa saja, kita tidak tahu sebabnya. Maka ini perlu didiskusikan yang baik. Jadi gitu Bu ya, baik, Masya Allah. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya atas jawabannya. Dan tadi kepada hamba Allah yang bertanya, insya Allah semoga Allah memberikan solusi yang terbaik ya bagi permasalahan rumah tangga Anda, dan semoga hutang-hutang Anda segera Amin. Amin, Allah mudahkan. Anda perempuan baik, semoga dimudahkan hutang-hutangnya, dan semoga suami dijaga, semuanya, anak-anak sukses semuanya, saling mencintai, tidak ada yang berkurang, biarpun hanya ada ganjalan-ganjalan sedikit, setelah ini akan indah semuanya. Amin, karena kelapangan Anda. Amin, amin. Baik, terima kasih Bu ya. Sudah ada telepon yang masuk Bu ya, kita angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Salih. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala sahbihi. Baik, dengan sahabat Hasan di Banten. Silakan langsung bertanya kepada Buya. Ya Buya, jadi begini Ustaz. Qabla wa lakum minkum al-fakir ingin bertanya masalah hukum fikih, masalah talak rumah tangga gitu ya Buya ya. Ya, silakan. Silakan. Jadi kita ini baru menikah 3 bulan yang lalu Buya. Ya, silakan. Silakan. Jadi beberapa waktu lalu Pak Fadil sedang cekcok sama istri, dan sehingga saat Pak Fadil terpancing karena istri keluar kata-kata. Jadi sebagai suami Pak Fadil ini kan merasa tersinggung, merasa merasa disudutkan. Akhirnya itu dari situ emosi tidak terkontrol ya. Terus? Nah, dari situ langsung spontan terlintas pikiran mengeluarkan kata-kata pisah. Ada tapi kalau seperti ini ya udah kalau gitu kita pisah aja ya. Kemudian si istri menjawab ya gitu. Tapi ketika melontarkan kata-kata pisah itu disertai niat aja sesuai dengan kata-kata yang Sebentar, putus suaranya. Suaranya kurang jelas. Jadi di saat Anda mengucapkan kalimat itu gimana? Iya, ketika mengucapkan ya udah kalau gitu kita pisah aja ya, dengan niat pisah aja ya, gitu tuh. Dengan niat pisah aja. Iya, dengan niat pisah aja ya, gitu. Tapi niatnya cuma pisah aja gitu tuh. Bukan cerai. Bukan, niatnya itu sesuai dengan kata-kata, yaitu kita bisa kalau itu kita bisa aja ya, itu niatnya seperti itu. Apa yang ada di hati Anda dari maksud pisah itu? Yang di dalam benak hati itu ketika mengatakan itu bukan kata-kata cerai, kata-kata pisah gitu. Pisah dari apa? Pisah dari mobil? Atau pisah dari mana? Kan harus ada waktu Anda menyadari kalimat pisah itu. Nah, ketika Al-Fakir mengatakan pisah itu ya sebentar apa sih, cuma hanya pisah gitu. Kata pisah, karena itu ketika mengatakan tidak terkontrol ya. Tapi Anda tidak merasakan Anda tidak manai cerai. Tidak Bu ya, tidak. Baik. Nah, yang kemudian juga waktu Al-Fakir mengatakan kita pisah aja itu Al-Fakir nggak tahu kalau itu jenisnya jenis lain ataupun sores yang Al-Fakir kira itu tidak ya Bu ya, karena tidak mengandung makna sores itu. Baik, selesai, cukup?
Ya, kemudian yang kedua Bu ya, pertanyaannya. Nah, kemarinnya apabila ketika seorang diri lagi ditinggal sama istri di rumah orang tua, apabila sempat melihat kontak WA istri, terus terlintas kata Apa? Gimana suara tidak? Terlintas? Terlintas? Ya, terlintas kata cerai. Terlintas kata cerai. Baik. Terus? Tapi yang diucapkan cuman aku cerai doang, tidak Baik. ada kelanjutan gitu. Anda tidak mengucapkan dengan lisan? Mengucapkan dengan lisan tapi tidak sempurna kalimatnya, cuman aku cerai gitu doang, tidak ada kelanjutan. Baik, sebentar. Anda jangan tutup. Istri Anda menemukan istri Anda di mana? Menemukannya di tempat Nggak. penjarahan ya. Hah? Menemukan di tempat ini apa namanya penjarahan. Penziarahan tempat. Ya pada saat itu. Iya. Terus siapa yang menyambungkan Anda dengan istri Anda? Jadi dari jamaah seorang kiai. Anda sebelum menikah Anda senang? Sangat senang Bu ya, sangat cinta. Baik, bagus. Orangnya Masya Allah, Alhamdulillah. sholat berkah. Baik, sudah tepat. Anda istri yang solehah dan Anda insya Allah suami yang soleh. Tapi kenapa baru 3 bulan kok bulan madunya jadi bulan garam? Ya biasalah. Nggak bisa biasa. Anda nggak boleh membiasakan dengan hal yang tidak baik dong. Ya maksudnya ada pertiktokan karena mungkin dia sudah masih usia. Ya enggak. Semuanya kita semua manusia, pasangan kita semua manusia yang mungkin bersalah. Hanya gini loh maksudnya, sebagai seorang suami itu harus punya hati yang lapang. Apalagi Anda yakini istri masih muda. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan tidak boleh Anda ikuti dengan emosi. Itu penting sekali bagi seorang imam. Iya Bu ya. Nah, yang jelas kalau masalah cerai nggak jatuh cerai, sudah selesai. Nggak jatuh cerai karena kalau sore itu kan jelas engkau aku cerai dan sebagainya begitu. Anda bisa Anda sendiri meyakini, sudah Anda pikir ke sana. Yang terpenting adalah Anda pun ngomong aku cerai siapa yang kau cerai? Anda mencerai siapa? Nggak ada kejelasan. Tapi sampai melihat kontak istri. Kalau tidak mengarahkan ke sana kan harus ada aku cerai, ngomong ke tembok, ke ini ya. Jadi gini maksud kami, cara menghadapi istri di saat emosi dan marah harus Anda rubah. Tidak boleh langsung mengarah kepada perpecahan, perceraian dan sebagainya. Apakah tidak bisa dirubah? Kalau kau jangan bikin marah loh ya. Kalau begitu karena kamu marah nanti malam bercintanya double loh ya. Gitu loh, marahnya tidak ancam yang indah begitu, jangan yang serem-serem begitu. Bisa lah, bisa dirubah? Ditutup sudah. Jadi tolonglah kepada pasangan itu kalau marah jangan pakai ancaman yang jelek ya. Ya, dijadikan ancaman yang baik. Kalau kamu marah nanti, gitu jadi dikit-dikit jangan pakai ancaman cerai bisa dan sebagainya. Itu karena ketidakmampuan barangkali untuk merayu. Berarti Anda perlu punya seni merayu dong, seni bercinta. Ya insya Allah masalah tidak cerainya itu sudah mudah. Akan tapi apa yang terjadi di esok hari ini Anda harus waspadai. Anda harus berbenah, Anda harus lapang hati. Kalau ada kekurangan di pasangan, ya di pasangan, apalagi Anda mencintai dia, manusia normal, manusia seutuhnya tentu dengan segala kekurangannya. Dan ke depan jangan gampang mengarah ke masalah perceraian. Yang dikhawatirkan lagi Anda itu masuk ke wilayah was-was juga pada akhirnya. Jika Anda merasa was-was, ini bahaya. Was-was itu dikit-dikit kayak cerai-cerai. Sehingga mau hubungan suami istri, mau mesra, ingat kayaknya sudah cerai, itu bahaya juga dan itu merugikan Anda. Semoga rumah tangga Anda indah, bahagia, insyaallah dunia akhirat. Allah alam bisawab. Baik, Masya Allah Bu ya. Terima kasih Bu ya atas jawabannya, dan semoga tadi yang sahabat bertanya, sahabat Hasan ya dari Banten, semoga Allah memberikan ketenangan, tidak usah dipikirin lagi urusan cerai, takut nanti malah lari ke was-was dan sebagainya. Dan insya Allah rumah tangga Anda dijaga, senantiasa bahagia dunia, muqaddimah bahagia akhirat insyaallah. Baik Bu ya, masih ada satu pertanyaan lagi Bu ya dari sahabat yang sudah bergabung melalui via WhatsApp Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, izin bertanya, ada teman janda yang sedang berhubungan ke jenjang pernikahan dengan seorang duda Bu ya. Yang saya risaukan dari teman saya ini, akidah mereka tuh berbeda Bu ya. Saya sebagai teman, masukan atau nasihat apa yang harus saya katakan ke teman perempuan saya Bu ya? Sampaikan bahwasanya akidah itu nomor 1 dong.
sebelum segala sesuatunya. Kalau sudah akidah dinomorduakan, pasti cintanya buta, bukan karena Allah, pasti bukan karena Allah, pasti karena dia terperosok dalam cinta yang sebelum waktunya, cinta haram, atau mungkin karena cinta kepada dunia atau tahtanya dan sebagainya. Karena keimanan akidah kan nomor satu Allah dan Rasulnya. Jadi jangan sampai dong Anda ingatkan dengan serius, dengan Anda ingatkan bahwasanya ya ukhti, akidah nomor satu, jangan main-main. Biarpun kita di dunia katanya kaya raya, kalau akidah sesat, terjerumus, maka dia akan sengsara di akhirat. Fahamkan makna ini. Dan justru tanda ketulusan dalam menikah adalah kalau dia mengutamakan urusan agama. Kalau orang menikah karena kekayaannya, dia akan terhinakan di rumah keluarga tersebut. Orang menikah karena tahtanya, dia akan terhinakan di keluarga tersebut. Dan dia akan fakir selamanya. Karena dia merasa fakir hati. Bukan, itu menyiksa diri seperti itu. Baik. Semoga Allah menjaga semuanya. Amin. Terima kasih Bu ya atas jawabannya, dan Masya Allah Bu ya, masih banyak sekali pertanyaan sebenarnya dari para pemirsa dan juga sahabat radioku, pemirsa Baja TV dan juga sahabat radioku Bu ya. Tapi sudah waktunya untuk kita mengakhiri acara ini Bu ya. Akan tetapi mungkin sebelum itu kita tutup dengan doa keberkahan, dan semoga semua ilmu yang tadi Buya sampaikan ya, dari awal sampai akhir, benar-benar menjadi suatu pencerahan dan solusi bagi para pemirsa Baja TV dan juga sahabat semua yang sudah bergabung dalam acara mulia ini. Baik Buya, silakan ditutup dengan doa Buya. Semoga Allah memberikan pada kita pemahaman yang benar, memberi ilmu yang manfaat, mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu kita. Allah muliakan kita di rumah tangga kita, di masyarakat kita, mulia di dunia, mulia di akhirat. Dijauhkan dari segala macam penyakit, baik penyakit hati, penyakit jasad, penyakit mental. Allah ganti dengan kesehatan yang sungguhnya. Sungguhnya memberikan keindahan dalam rumah tangga kita. Amin. Lapang hati, lapang rezeki, panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillah. Baik, terima kasih kepada Buya atas ilmu yang sudah dibagikan, dan juga terima kasih kepada para pemirsa Al-Baja TV dan juga sahabat radio yang sudah bergabung bersama kami dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi ini. Dan semoga di kesempatan yang akan datang kita diberikan kesempatan kembali dalam keadaan sehat walafiat tentunya, untuk bisa kembali belajar bersama dan meningkatkan pemahaman kita atas syariat Nabi Muhammad SAW. Dan sekali lagi mohon maaf jika masih ada banyak pertanyaan baik dari sahabat yang bergabung melalui via telepon ataupun via WhatsApp yang belum bisa kami jawab dikarenakan waktu. InsyaAllah semoga di kesempatan akan datang masih bisa ditanyakan kembali, dan InsyaAllah mendapatkan solusi dan pencerahan dari Buya ya. Dan terima kasih sekali lagi, dan kepada pemirsa Baca TV dan juga sahabat radio yang dimuliakan Allah, mohon doanya selalu. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.